Baik, izin saya berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mencoba memulai kajian bulanan yang telah diagendakan oleh DKM Masjid Al-Mijan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati sesepuh BSD yaitu Ustadz Haji Sofawi, yang kami hormati Ustadz Damrus Nandar. Insya Allah beliau nanti sebagai narasumber atau penyampai materi. Yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 05 atau yang mewakilinya, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini yang penuh berkah, yang penuh hidayah, irodah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mijan, di mana masjid ini adalah satu-satunya tempat di BSD, tempat kita untuk beribadah. Mudah-mudahan selama ibadah kita dikerjakan, baik itu di masjid maupun di rumah, Allah menerima ibadah kita, dan mudah-mudahan semua itu didasari dengan keimanan. Salam dan salam mudah-mudahan Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak, ibu, dan adik-adikku, mari kita sama-sama buka pengajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami dari pengurus DKM nanti sebelum membacakan beberapa susunan acara yang memang mendukung kegiatan pada malam hari ini, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak. Yang pertama, sesuai info yang telah kami sebar dan diperkuat oleh statement dari Ketua DKM, yaitu yang terhormat Bapak Haji Wawan Sujawandi, bahwa kita sama-sama tahu BSD sekarang lagi dalam rangka pembenahan di makam BSD, yaitu salah satu diantaranya adalah untuk mempermudah akses jalan ke makam. Alhamdulillah proses transaksi sudah berjalan dengan lancar, di mana untuk kebutuhan pembebasan tanah sekitar 75 juta, dan alhamdulillah dari bendahara bagian Sarpras yaitu Bapak Bangun Wibowo menyampaikan perolehan untuk wakaf jalan sampai dengan tanggal 6 Juni yaitu sejumlah 44.350. Jadi kalau memang dikonversi dengan kebutuhannya masih ada beberapa kekurangan lagi. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Allah memberikan keberkahan rizkinya, dan ketika memang ada kelebihan rizki dari warga BSD khususnya, Allah meringankan untuk membelanjakan hartanya, dan mudah-mudahan itu semua adalah dalam kaitan pengembangan sarana yang ada di makam. Berikutnya juga info terkait yang perlu kami sampaikan, yakni
alhamdulillah untuk mempersiapkan pelaksanaan Idul Kurban yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 29 Juni sudah terbentuk panitia inti yang diketuai oleh Bapak Ismet Ratri dengan wakilnya Bapak Yatna, untuk sekretaris Bapak Abdurrahman, dan untuk bendahara adalah dari Toto Muryanto. Itu semua adalah pengurus inti dari Idul Kurban. Dan sampai saat ini alhamdulillah warga BSD yang memang bisa membelanjakan hartanya untuk kurban, alhamdulillah untuk sapi sampai saat ini sudah ada 6 grup sapi. Jadi kami informasikan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 6 grup sapi, dan mudah-mudahan nanti ketika hari-harinya bisa bertambah sehingga setidak-tidaknya menyamai dari tahun kemarin, di mana tahun kemarin itu untuk grup sapinya ada 9 grup, dan nanti kalau untuk yang kambing biasa seperti dadakan, nanti informasi lengkapnya insya Allah kami eksis selalu memberikan info kepada warga melalui grup RT-nya masing-masing. Berikutnya izinkan kami menyampaikan susunan acara pada pukul 20.13. Ini tadi sudah dimulai ya dengan 8 basmalah. Berikutnya nanti ada sambutan dari Ketua DKM, dan berikutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti ada tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber yang terhormat Bapak Endang Rusnandar. Beliau adalah praktisi pemerhati pendidikan. Kenapa Anda menyampaikan seperti itu? Karena alhamdulillah beliau telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai ketua SD IT Insan Tama yang berada di Ranca Paluku, dan alhamdulillah dengan keistiqomahan beliau, dengan kesabaran, alhamdulillah untuk lembaga pendidikan SIT Insan Tama sampai saat ini berjalan dengan lancar dan akan memasuki tahun ke-18, dan kami juga memohon doanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, karena memang ini adalah pendidikan yang kami geluti. Mudah-mudahan kami istiqomah dan itu dalam rangka membentuk generasi keturunan kita, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nanti ada doa, insya Allah kami memberikan kesempatan dan mohon kepada Bapak Ustadz Haji Sapawi, selain memang membacakan ayat suci Al-Quran, nanti pada penutupan acara akan ditutup dengan doa oleh Bapak Haji Sapawi. Baik, untuk menyingkat waktu kami memberikan kesempatan kepada Ketua DKM yang terhormat, yaitu Bapak Haji Wawan Sujawandi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sesepuh kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Sapawi. Yang saya hormati, insya Allah nanti jadi narasumber pada kajian pada malam hari ini, yaitu Bapak Endang Rusnandar. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 05, Ketua RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Al-Midan yang mudah-mudahan dapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah pada malam hari ini seperti bulan-bulan sebelumnya agenda rutin, insyaallah agenda rutin ini kita jalankan setiap bulannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM yang telah menyiapkan acara pada malam hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah menginfakkan, memberikan rezekinya untuk kelancaran acara pada malam ini. Sholawat dan salam mugi Allah limpahkan kepada suri tauladan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Mizan rahimakumullah. Kami tadi juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Hastori. Yang saya sampaikan yaitu mengenai pertama, alhamdulillah kita sedang membenahi jalan yang menuju ke pemakaman atau kuburan BSD. Dan alhamdulillah sampai saat ini yang telah dilaporkan sudah 92 warga yang memberikan infak sedekahnya untuk pembelian tanah wakaf kuburan tersebut. Dan alhamdulillah pada sampai dengan malam ini sudah terkumpul 44.350.000 rupiah dari 75 juta yang sudah dibelikan. Masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki mudah-mudahan segera untuk melunasinya. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan mengenai untuk kurban. Alhamdulillah panitia kurban sudah terbentuk dan sampai hari ini sudah terkumpul, jadi udah ada 9 baru 6 grup ya. Grup yang ketujuh itu baru 1 orang. Mudah-mudahan yang tadi juga sudah disampaikan, mudah-mudahan tahun ini juga bisa lebih dari tahun kemarin. Tahun kemarin alhamdulillah untuk sapi kita bisa sampai 9 sapi. Mudah-mudahan tahun ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih luasan rezeki mudah-mudahan bisa berkurban. Dan alhamdulillah dengan kurban sapi ini sepertinya keberkahan lebih merata karena jumlah daging yang diperoleh juga alhamdulillah lebih banyak. Panitia mah nggak usah. Selanjutnya kami sekali lagi menginformasikan mengenai pagar pemakaman kita. Alhamdulillah kemarin sampai dengan pagar itu sudah tinggal finishing aja, tinggal pengecatan. Pengecatan ya? Iya, sudah finishing alhamdulillah. Saya juga mau menyampaikan untuk pintu gerbang, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu masih ada yang belum mengerti. Sampai saat ini emang pintu gerbang itu ada di kuburan tahap pertama. Dan insya Allah mudah-mudahan untuk pembangunan yang insya Allah nanti dana yang tahap kedua katanya bisa keluar juga, cuma hanya 30% informasinya. Mudah-mudahan kita bisa membangun pintu gerbang yang asli ya, yang aslinya. Jadi pintu gerbang yang aslinya itu nanti yang jalan menuju kuburan itu yang kita beli. Nah itu nanti pintu gerbang itu sebetulnya di situ. Kenapa sekarang itu pintu gerbang itu dibuat di situ? Karena aturan dari pemerintah. Jadi seperti itu, jadi tidak bisa dipindahkan. Jadi kalau misalkan pembangunan sekarang ini pintu gerbangnya yang jalan yang kita beli itu di tempat itu
itu nggak bisa karena tidak cukup katanya. Jadi tetap dari gambar yang pertama yang sudah masuk ke pemerintah itu dari Perkimnya emang harus di situ. Jadi pembangunan pintu gerbang ya seperti itu ya. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita punya pintu gerbang sendiri, dan pintu gerbang yang ada sekarang ini itu mungkin ya hanya beberapa orang aja yang memanfaatkan. Karena kalau lewat pintu gerbang yang sekarang ini kita melewatin kuburan warga Rancatales, dan sekarang kita alhamdulillah sudah punya jalan sendiri. Jadi kita tidak, kalau kita mau ke kuburan BSD kita tidak melewati jalan Rancatales. Selanjutnya kami mengingatkan kembali yang tadi sudah saya sampaikan mengenai kurban. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya rezeki luas segera untuk berkurban, karena ya sebetulnya kurban itu sunnah muakkad, tapi dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kalau kita punya kelebihan rezeki, kalau tidak berkurban katanya jangan mendekati tempat sholatku. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki segera untuk menunaikan kurban tersebut. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak. Sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wawan Sujawandi sebagai Ketua DKM Masjid Al-Mizan yang telah memberikan paparannya dalam sambutannya, di mana tadi beliau menyampaikan yang paling krusial, yaitu sekarang alhamdulillah untuk pembangunan pagar di makam sampai saat ini tinggal menunggu hasil akhirnya, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Sebagai pengingat kembali tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa untuk tahun kemarin posisi kurban sapi sejumlah 9 grup sapi, dan untuk kambingnya ada 12 kambing, dan mudah-mudahan nanti setidak-tidaknya di tahun sekarang menyamai, dan alhamdulillah kalau bisa lebih itu lebih baik. Baik, berikutnya yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang dibawakan nanti insya Allah sama Bapak Ustaz Haji Sapawi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
qalu ataj'alu fiha man yufsidu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah sama-sama kita mendengarkan, telah dikumandangkan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Haji Sofawi. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, apalagi yang membacakan, mendapatkan karunia dari ayat-ayat yang telah dibacakan, dan insya Allah akan bermanfaat. Selanjutnya tiba saatnya kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Endang Rusnandar sampai dengan pukul kurang lebih 21.55. Jadi kami mengimbau kepada para jamaah, mari kita sama-sama menyimak ilmu yang akan disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa kita serap semaksimal mungkin dan bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita. Dan nanti insya Allah pemateri selesai disampaikan, ada tanya jawab, barangkali ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Dan kepada Ustadz Endang Rusnandar kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan materi. Sementara dari saya dicukupkan dulu, sekian. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humuz ghafilun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang terhormat, terutama kepada kasepuhan kita Pak Haji Sofawi. Izin Pak Haji, saya di depan. Punten. Yang terhormat juga Pak Haji Wawan, izin juga saya di depan. Yang terhormat para pengurus DKM yang saya hormati, bapak-bapak dari RT 1 sampai RT 5 dan ibu-ibu dari 1 sampai RT 5, juga anak-anak muda, anak-anak adik-adik kita semua. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam acara yang biasanya diadakan sebulan sekali, dan saya diberi kehormatan oleh DKM untuk mengisi acara ini. Saya bilang ke Pak Hastori, saya mau ngisi tapi dengan syarat peralatannya ribet banget. Harus ada laptop, harus ada LCD, dan harus ada layar. Mau? Kata Pak Hastori, siap. Ya sudah, kalau mau saya juga siap ngisi. Karena jujur masih ada kelemahan-kelemahan saya yang memang masih saya perbaiki, terutama dalam masalah penyampaian. Khawatir kalau nggak disampaikan secara PPT atau PowerPoint bisa kemana-mana, dan itu bisa lebih dari 2 atau 3 jam. Jadi saya tidak mau kehilangan dari fokus materi ini. Baik, yang terhormat Bapak dan Ibu semua, mohon maaf kalau yang saya sampaikan salah. Kalau saya salah dari saya pribadi, tapi kalau benar, insya Allah menjadi amal baik kita bersama. Dan kita hadir di sini, insya Allah disaksikan oleh puluhan ribu malaikat. Tidak usah khawatir, walaupun ngantuk,
walaupun tidur menyandar di belakang atau di tembok, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir. Jadi nyandar aja Bu, nggak apa-apa. Bapak-bapak juga silahkan ya. Kenapa? Karena memang ada hadisnya, datang ke dalam suatu majelis ya, itu dapat pahala 2. Apa? Yang pertama, berusaha untuk datang ke sini, kemudian duduk, itu sudah dapat pahala. Yang kedua, pahala yang kedua nih, yaitu jika materi itu kena dan masuk ke dalam hatinya dan diamalkan, dia mendapatkan pahala 2. Jadi pengen pahala 1, pengen pahala 2? 2. Iya, jangan 1 ya. Nah, khawatir kalau ketiduran nanti saya sampaikan setengah-setengah. Baik, izinkan berdiri ya. Karunya aitina eta sibuk jadi. Ya, saya biasanya kelalang keliling. Ya. Punten Pak Ibu. Saya rada bergaya, kumaha kasep teh. Ini adalah materi pentingnya ngaji. Saya sudah sampaikan ke beberapa teman-teman yang hadir di sini. Yang ramai sekarang viral adalah kasus perselingkuhan. Di mana berita Virgon, berita Desta, berita di mana semuanya adalah berkaitan dengan perselingkuhan. Luar biasa memang. Media jika ada sesuatu yang di blow up walaupun itu keburukan seseorang dibesar-besarkan. Ya. Media dan netizen begitu gatal sekali untuk membahas sesuatu yang bagi dia sendiri sebenarnya nggak bermanfaat. Dan tidak ada solusinya netizen itu. Apa solusinya bagi netizen, bagi yang korban tersebut? Mereka hanya memanfaatkan itu untuk kemajuan channelnya, ya. Nah, ibu jangan terpengaruh dan bapak juga yang terpengaruh dengan berita-berita saat ini. Khawatir nanti kita salah ketik, itu menjadi dosa jariyah. Khawatir kita mengkomen, itu menjadi dosanya ngalir terus sampai tiada henti. Kenapa itu? Dunia menyaksikan. Salah kata satu saja, jika itu tidak sesuai dengan fakta, bahkan ada unsur provokasi, itu berbahaya dan menjadi akhirat jadi bangkrut, betul. Ya. Baik. Tahu bangkrut dari mana? Kenapa di akhirat kita bisa bangkrut? Karena kita tahu ada hadisnya yang menyatakan itu. Tahu hadis dari mana? Karena kita ngaji. Nah, disinilah makanya penting sekali kita ngaji. Tapi sebelum masuk ke sana, perkenalkan. Nah, ini adalah suami dari istrinya. Ada di belakang tuh istri sayang, ya. Nama saya ini foto sekitar 10 tahun yang lalu, Ibu ya. Kenapa? Enggak ada, ini dunia hitam dulu. Sekarang saya kembali ke meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih, banyak wisna. Ya. Ini ya, jangan lihat pendidikan. Pendidikan saya lulusan SMA. Pernah kuliah di kampus Kebon Jeruk cuman 1,5 tahun. Kelarnya 1,5 tahun, nggak beres maksudnya. Ya, tahun 93, tahun 9 pertama kali BSD saya di sini. Ya, saya pertama kali BSD di sini. Masih bujang, ingat waktu itu. Ya, kemudian saya alhamdulillah sudah membina sekolah, ya, membina guru-guru, membina dulu juga ngajar di anak-anak SD, ngajar kiroati, ngajar apapun karena gurunya kurang. Sekarang gurunya sudah melimpah, jadi saya banyak waktu luang. Sehingga karena banyak waktu luang, saya bisnis jadinya, balik lagi ke bisnis, ya. Jadi ini sudah, insya Allah sudah stabil, sudah ada yang mengelola. Nah, saya pindah ke bisnis. Kenapa? Karena saya di sini apa kerjaan saya manyun semua, ya. Sudah ada yang ini, sudah ada gurunya, sudah ada, ya udah. Pastori juga bagian dari saya.
Makasih Pak Story sudah membantu dari awal, bukan dari awal ya, 2008 masalah ya. Alhamdulillah beliau adalah sesepuhnya di Insan Tama ya, semuanya hormat kepada karena beliau yang paling sepuh ya. Baik, ini moto bisnis ngaji dakwah ya. Saya bisnis juga lakukan, ngaji lakukan, dakwah juga. Itu memang sebuah kewajiban. Insya Allah dengan moto ini, insya Allah niat kencang saya ingin masuk surga. Oke, kita mulai. Ini materinya. Materi ini adalah materi yang kedua dari itikaf kemarin. Karena saya janji kepada Bapak semua bahwa materi ini insya Allah akan saya sampaikan jika Bapak bersedia. Ya, materi 1 sampai yang materi 26. Materi apa aja? Ini lihat. Ini materi nggak ada ya. Nggak disampilkan, lupa. Jadi materi kemarin itu adalah materi tentang definisi niat. Nah, sekarang materi yang kedua yaitu pentingnya ngaji. Oke, kita masuk ya. Boleh tidur, boleh tidak, sama-sama dapat pahala. Ya. Di sini saya mengungkapkan sebuah hadis. Sebelumnya, saya mohon maaf, saya bukan mustahid. Saya juga bukan ahli bahasa Arab. Saya hanya menyambung lidah saja dari guru-guru saya. Kemudian dari kitab-kitab, kemudian dari guru, masukkanlah dalam PowerPoint biar mempermudah dari Bapak dan Ibu semua. Oke, kita lihat di sini hadisnya. Idza maratum biriyadil jannati farta'u qala wa ma riyadul jannah qala khilaqal dzikr. Ya, artinya Rasul bersabda, idza marartum biriyadil jannah farta'u, ya. Jika kalian melewati taman surga, maka farta'u, berhentilah. Kalau ada majelis, berhentilah. Kalau ada yang sedang membahas tentang kebaikan, berhentilah. Masuklah ke majelis itu. Ya. Mereka bertanya, apa taman surga itu? Ya, beliau menjawab halaqah zikir atau majelis ilmu. Jadi, Bapak dan Ibu semua, kalau ada undangan majelis ilmu, hadir. Kalau undangan baca Quran bareng-bareng, hadir. Kalau undangan kemarin Sohibul Quran ya, tiap malam Senin itu hadir karena pahalanya luar biasa. Nanti saya sebutkan hikmah dan luar biasanya menuntut ilmu. Oke, kita tafsirkan dulu ya. Tafsir juga bukan akal dari saya tapi dari para ulama, bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah saja. Ya, ini hadis riwayat Tirmizi nomor 3510. Nah, Atha bin Abi Robah ini adalah tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar. Tahu Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Beliau ini adalah muridnya, ulama tabi'in, ya, mengomentari hadis itu, ya, di dalam kitab ini lihat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Faqih wa Mutafaqih nomor 40. Lihat kitab Ilmu Fadlul wa Sarafahu halaman 132. Ini saya cantumkan kenapa? Biar ini enggak kaleng-kaleng gitu ya. Enggak ada sumbernya. Sumbernya ini bisa dicek, ya. Atha bin Robah mengatakan, ya, rahimahullah berkata, majelis zikir yang dimaksud oleh Rasul itu apa? Majelis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram. Ya, ini halal, ini haram, ini halal yang dibicarakan di majelis itu disebut dengan taman surga. Bagaimana baik atau menjual, bagaimana membeli, bagaimana berpuasa, bagaimana mengerjakan sholat, termasuk menikah, cerai, melakukan haji dan semacamnya, itu adalah pembahasan di dalam taman-taman surga. Jadi ini taman surga, ya. Dikiaskan oleh Rasul ini adalah taman surga. Kita lanjutkan. Nah, belajar untuk beramal, Abu Abdullah Ar-Razobari rahimahullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, maka ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Jadi ini tergantung niat ya. Niat salah, maka pahala tidak akan nyampe.
Karena pahala itu bisa didapatkan dengan dua hal, yaitu niat yang ikhlas dan dengan cara-cara yang sesuai syariat Allah SWT, ya. Nah, jadi kalau menimba ilmu karena ingin semata-mata ilmu atau semata-mata ingin mendapatkan supaya sakofahnya banyak, supaya ilmunya banyak, maka itu justru tidak akan bermanfaat baginya. Yang bermanfaat itu apa? Yang menimba ilmu plus mengamalkan ilmu tersebut. Jadi harus diamalkan ilmu itu. Ya. Jadi ilmu dan amal itu berkaitan ya. Kenapa berkaitan? Karena amal tanpa ilmu, ingat, tidak ada artinya. Bahkan para ulama menyebutkan ilmu itu juga tidak ada artinya kalau tidak ada adab. Jadi adab, ilmu, baru amal. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita berbuat tapi tidak tahu hukumnya, nol di sisi Allah. Kan sayang. Contoh apa ya? Misalnya tentang sholat rawatib, nggak tahu hukumnya sholat itu hukumnya apa, ya. Kemudian dia sholat tapi nggak tahu hukumnya, ini sholat apa nggak tahu. Nah itu walaupun dia melakukan itu hanya melihat orang sholat, itu juga tidak ada sisi Allah. Tapi kalau dia mendapatkan bahwa ada rawatib yang muakkad, ada rawatib yang tidak muakkad, nah dia tahu itu, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena amalnya didahului dengan ilmu. Itu penting, ya. Ini di buku Al-Muthab min Kitab Az-Zuhdu wa Ar-Raqaiq halaman 71. Nama-namanya susah ya. Oke. Saya percepat karena ada 40 banyak, ya. Nah, orang berilmu vs orang yang tidak berilmu. Kita bandingkan. Ini berilmu, ini tidak berilmu. Apa keunggulan dan kejelekannya? Kita lihat. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Az-Zumar ayat 9. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Tadi Pak Haji surat apa? Ada yang tahu surat berapa? Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya kan? Di situ dikatakan perjalanan diciptakan Nabi Adam sampai Nabi Adam itu nanti akan diturunkan ke dunia. Itu sejarah Nabi Adam sebagai nenek moyang sampai turunkan ke dunia. Dan Nabi Adam diajarkan oleh Allah tentang apa? Dunia, langit dan seisinya diajarkan oleh Allah. Ya, wa 'allama Adamul asma akullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam langit dan bumi semuanya diajarkan. Adam, ini sungai, ini gunung, ini batu, ini air, semua diajarkan. Dan hafal lengkap ada di kepala Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam akan dipamerkan kepada siapa? Kepada malaikat dan juga termasuk iblis Azazil. Ya, Adam ajarkan mereka tentang apa yang kau ajarkan, ya, kepada Nabi Adam dari Allah tadi. Presentasinya begitu lancar dan membuat kagum para malaikat, sehingga para malaikat sangat kagum dengan kehebatan akalnya. Jadi malaikat itu kagum kepada ciptaan Allah, yaitu apa? Akalnya, ya kan? Akalnya, ya. Coba akalnya, dari bahan-bahan itu bisa membuat mobil, bisa mengeksploitasi minyak. Dari minyak bisa dibikin apa, teknologi kapal pesawat terbang luar biasa. Itu dengan menggunakan akalnya, ya. Dan akhirnya wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana dan seterusnya, ya. Apa artinya? Ya, disuruh sujud kepada siapa?
kepada Adam. Sujud tentang apa? Keagungan terhadap ciptaan Allah, yaitu wujud Nabi Adam dan akalnya yang luar biasa. Ya. Sujud nggak malaikat? Sujud. Yang nggak sujud siapa? Iblis. Kenapa iblis nggak sujud? Karena ada kesombongan, yaitu yang ada dalam hatinya. Dia ciptaan dari tanah, sedangkan saya ciptaan dari api. Nggak mau sujud. Sedangkan malaikat kagum ya dengan ciptaan Allah, akhirnya sujud kekaguman, dan karena memang disuruh oleh Allah SWT. Sampai sekarang iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan dinyatakan iblis dan kawan-kawannya akan masuk neraka nanti di akhirat karena melanggar satu hukum syariat. Hanya satu hukum syariat dilanggar dan tidak mau melakukan, neraka selamanya. Ingat ya, ini pelajaran bagi kita. Bahwasanya ada hukum apapun di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disebut qat'iyah, maka wajib kita imani, wajib kita amalkan sesuai dengan perintah tersebut. Ya, kalau satu saja mengingkari, berarti apa? Mengingkari terhadap seluruh ayat. Kan bahaya itu. Ya, ibu-ibu setuju poligami nggak? Setuju nggak poligami? Istri saya setuju nggak poligami? Ayo istrinya. Poligami itu dalilnya apa? Disebut qat'iyah, mubah mutlak. Ya, mau mengubah ayat itu An-Nisa. Ya, wa in khiftum fankihu ma tabalakum minan nisa. Ya, yang sebutin dua lagi, bukan pertama. 2, 3, 3 dan 4. Jadi 2 dulu harusnya. Satu nggak disebutin dalam Al-Quran. 2, 3, 3 dan 4. Kalau ibu tidak yakin dengan ayat itu dan mengatakan sudah tidak berlaku lagi dengan zaman sekarang, hati-hati. Mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari seluruh ayat. Enggak kan di sini makan? Enggak. Jadi setuju ya poligami ya? Enggak apa-apa. Kita tos Bapak. Boleh tuh setuju bro? No. Ada yang no. Tapi no di situ atau no itikat dalam hati apa no? No karena apa? Nah, kalau itikat kan dalam hati sudah tidak berlaku lagi dengan zaman sekarang, hati-hati. Muncul dari kata-kata itu dan hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu bahwa itikat itu muncul dari mana. Nah, mudah-mudahan tidak merubah ayat poligami itu, ya. Tidak mengingkari itu. Baik, jadi kadinya ya. Jadi beda nggak orang yang berilmu dan tidak berilmu? Sangat beda. Kita lihat di sini. Orang yang berilmu dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Orang berilmu dia tahu mana yang mubah dan mana yang makruh. Ya. Orang yang berilmu mana yang halal, mana yang haram, dia tahu. Ya. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal, mana yang fana, mana yang penting, mana yang tidak, mana yang banyak pahalanya dan sedikit pahalanya, dia tahu. Dan jangan salah Pak, Bapak dan Ibu duduk sini pahalanya luar biasa. Pokoknya setelah saya presentasi dari sini, Ibu jadi jatuh cinta terhadap majelis. Jadi pengen datang lagi kepada majelis. Saya jamin, makanya jangan tidur. Ya, kalau nggak hasilnya nggak cinta berarti tidur itu. Ya, oke ya. Ngomong gitu bener nggak? Nanti disebutkan di file mana itu ya. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Jadi tahu ini ke surga, ini ke neraka. Coba bayangkan, saya pengen pergi ke Bogor, tidak tahu jalan. Ingat, tidak tahu jalan. Harus kemana? Padahal saya pengen ke Bogor, di sana ada namanya kebun raya. Saya pengen datang ke kebun raya. Di sana ada pohon namanya bunga bangkai. Pengen ngelihat bunga bangkai, tapi nggak tahu Bogor itu di mana. Kan butuh petunjuk tuh ya. Bagaimana cara mencari petunjuknya? Dengan cara bertanya. Nah, bertanya itulah disebut dengan majelis zikir. Supaya apa? Supaya bisa tahu dia mana ke Bogor itu naik apa, ongkosnya berapa,
Bisnya adanya jam berapa sampai jam berapa itu dia tahu karena ada informasi yang dia cari dari yang sudah pernah ke sana, ya. Itu sebagai kiasan saja. Oke, inilah bedanya orang yang jahil, orang yang bodoh itu tidak tahu mana wajib, mana mubah, mana halal, mana baik, mana benar, mana kekal, mana penting, banyak pahalanya dan sebagainya, itu nggak tahu. Sehingga karena nggak taunya itu, nanti di akhirat dia melakukan perbuatan yang salah karena tidak mau ngaji, maka dosanya 2 kali, Bu. 2 kali dosanya. Yang pertama apa? Tidak mau ngaji. Yang kedua, melakukan dosa yang dilakukannya. Ya, jadi 2 kali. Sayang kan? Nah, nanti disebutkan pahala dan dosa juga. Oke. Di sini ada keutamaan ngaji menuntut ilmu. Apa keutamaannya? Ada 5. Ya, camkan ini 5. Tolong ya. Lupa nggak bawa hadiah nih. Ambil hadiah sih nanti saya pengen ngecek ini. Hadiah 1 nanti pengen tahu nih hafalannya kuat apa enggak. Ini tolong hafalkan 5 ya. Yang 1, menuntut ilmu wajib. Yang kedua, diberi tahu jalan ke surga. Yang ketiga, diberi pahala. Yang keempat, dihapus dosa. Dan yang kelima, diangkat derajat. 5 hal ini hafal ya. Yang pertama, wajib ya, kewajiban agama. Yang kedua, tahu jalan ke surga. Yang ketiga, pahalanya luar biasa, bisa dihapuskan dosa dan diangkat derajat. 5 hal itu. Cia kemana? Ngambil hadiah. Hafalkan ini ya. Nanti kalau bisa dikasih, tapi jangan sambil baca ya. Harus benar-benar hafal. Hapus salah sendiri lila amat ya. Oke, yang pertama, dari mana saya bisa mengatakan itu kewajiban agama? Dari mana? Karena ada dalilnya. Semua itu ada landasannya. Landasannya itu dalil. Dari mana saya itu dalil? Karena saya ada yang ngajarin. Jadi ada gurunya. Ya, hati-hati. Kita harus punya guru. Dan saya mengaji seminggu 2 jam wajib. Ada ngaji saya. Seminggu 2 jam rutin. Ya, dari mulai kapan? Tahun 93 saya mulai ngaji sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka kewajiban mencari ilmu. Coba bayangkan kalau nggak ngaji. Ya, saya bisa ya selingkuh kali. Kalau ngaji mah susah selingkuhnya. Ya, kenapa? Karena selingkuh itu kan perzinahan. Zina itu berat sekali hukumannya. Apa hukumannya? Ya, kalau wanita itu akan dimasukkan ular berbisa dalam perutnya. Ya, kalau laki-laki dia akan makan nanah, darah dimakan sama dia saking laparnya. Duri dia makan, terus itu siksaan. Ya, kan ngeri kan? Tapi kalau taunya dari mana? Ya ngaji gitu. Kalau nggak ngaji ya akan tahu. Makanya orang-orang selingkuh itu dia kenapa nggak melakukan itu? Karena nggak ngaji sih. Ya, karena nggak ngaji. Ya minimal ngaji dulu lah. Masalah dilakukan atau tidak gimana nanti? Ya ngaji dulu lah. Ya. Oke, dalilnya apa? Yang pertama, wajib menuntut ilmu udah gampang nih ya. Tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah faridah, fardu. Ya, fardu menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu saja, ilmu apa saja fardu. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dua-duanya fardu. Cuman ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Belajar matematika fardu nggak? Fardu. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Kalau nggak bisa matematika, nggak bisa kembalian untuk belanja, ya kan? Nggak bisa ngitung-ngitung untuk warisan, nggak bisa ngitung-ngitung untuk ngukur emas atau 1 hasta berapa. Harus tahu matematik, harus tahu bahasa. Kalau nggak tahu bahasa, Islam nggak akan nyampe ke Indonesia. Islam nyampe ke Indonesia karena bahasa Indonesia dimengerti oleh orang-orang Timur Tengah sana dari Arab Saudi kirim ke sini. Oke ya. Nah jadi ilmu itu, mencari ilmu itu adalah wajib dan fardu bagi seluruh siapa? Seluruh kaum muslimin. Ya. Walau bisin, tuntutan ilmu sampai ke negeri ke Cina. Nah itu hadis yang lain. Lanjut.
Kemudian pandai urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Allah bersabda, Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah SWT membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Dia pandai tentang kimia, hafal susunan berkala. Dia pandai bagaimana hidrogen dan oksigen kalau digabungkan jadi air. Dia tahu kenapa orang itu kan pingsan kalau di dalam mobil karena ada gas CO yang dia hisap mengikat oksigen menjadi CO2 sehingga dia kekurangan oksigen. Dia tahu hukum itu. Ya, tapi masalah akhirat dia tidak tahu. Sholat nggak tahu. Zakat nggak tahu, ada kewajiban, hukum-hukum yang harus dilakukan dalam masalah agama dia tidak tahu. Itu Allah benci, Pak. Hadis Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Ya, ingat ya. Jadi harus dua-duanya mengetahui ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Dalam bisnis pun begitu. Jadi dalam bisnis itu ada namanya fikih bisnis, ada namanya ilmu bisnis. Nih, semua dua-duanya harus punya. Kalau salah satu nggak punya, nggak jalan. Apalagi kalau nggak tahu fikih bisnisnya, dosa semua yang dilakukan. Kenapa? Dia nggak tahu bagaimana hukum jual beli, bagaimana hukum leasing, bagaimana hukum riba, bagaimana hukum pinjam meminjam, dan bagaimana hukum wakalah dan lain sebagainya, asuransi dan sebagainya. Dia nggak tahu tapi dia lakukan. Dua, dia kalau dia salah berdasarkan hukum syara, dia dosa. Kemudian dia dosa yang kedua adalah tidak mau belajar ngaji. 2 kali double. Ya. Jadi harus apa? Belajar fikih bisnis dulu baru kita mau bisnis. Kenapa? Pada saat fikih bisnis kita bisa tahu, oh ini toh rukun jual beli. Ada pembelinya, ada penjualnya, ya kan? Ada barangnya dan ada hartanya. Kemudian ada ijab qabul, diserahkan. Ada hukum-hukumnya. Jadi kalau bapak dan ibu tidak tahu hukum-hukum tentang jual beli, bapak melakukan jual beli dan kebetulan benar, ingat, kebetulan benar, itu di sisi Allah tidak akan dapat pahala. 0, Pak. 0. Kenapa? Karena dia melakukan jual beli bukan atas dasar ilmu tentang halal dan haram. Gitu. Paham ya? Jadi harus gimana? Belajar tentang jual beli, belajar tentang simpan pinjam, belajar tentang asuransi, belajar Pak dilakukan itu. Agar apa? Agar kalau kita benar dapat pahala juga. Ya, dapat pahala juga, dan tidak melakukan dapat pahala 2, berkali lipat pahalanya. Gitu ya. Nah, jadi ini Allah membenci orang-orang yang hanya ngerti dunia saja, akhiratnya topan. Banyak profesor yang tahu tapi dia nggak ngerti tentang zakat, puasa, nggak ngerti tentang ilmu-ilmu keakhiratan. Bahkan di akhirat dia nggak ngerti bahwa di akhirat itu akan dibangkitkan. Di akhirat ada susunan acara yang luar biasa. Dia tidak tahu itu. Padahal itu harus kita pelajari, gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini yang kedua. Nah, itu yang pertama sudah ya. Ini yang kedua. Jam berapa, Pak Sturi? Ya, setengah jam lagi lah ya. Diberitahu ke jalan ke surga. Tahu jalan ke surga. Apa dalilnya? Kita lihat. Ilmu atau petunjuk jalan pulang menuju surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan jalan yaltamisu fi, dalam rangka menuntut ilmu, yaltasimu fihi ilman sahalallahu, Allah akan sahal, memudahkan apa? Tariqan ila jannah, memudahkan jalan menuju surga. Ini butuh tafsiran kan? Nah, kita ambil tafsiran dari para ulama, kita lihat. Ya. Makna jalan untuk menuntut ilmu maksudnya apa?
satu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu dalam arti yang sebenarnya seperti berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu, itu maknanya. Jadi jalan nih, jalan ke sini. Nah, itu jalan Bapak dari rumah RT masing-masing jalan ke sini, pahalanya luar biasa, Pak. Jalan saja diberikan pahala luar biasa. Akan dipermudah nanti apa? Mencari ilmunya akan dipermudah. Ya, tadi saya contohkan, saya ingin ke Bogor tapi saya nggak tahu jalan menuju Bogor. Saya nanya ke sini, oh Pak saya nggak tahu Bogor. Saya nanya ke sini, oh Pak saya tahunya Sumedang. Saya nanya ke saya tahunya Cirebon. Yang Bogor mana? Oh saya tahu Bogor. Saya nanya ke Bogor. Nah, usaha untuk mencari ketemu itu pahala terus dicatat oleh malaikat, Pak. Ya. Dan ketemu yang tahu. Nah, itu ketemu yang itu adalah dipermudah jalannya oleh Allah tadi, ya. Dipermudah, ya. Dipermudah apa? Allah nanti akan mempermudah. Ini orang mau baik nih, mau ke surga saya nih. Tapi dia nggak tahu caranya gimana. Dipermudah, Pak, oleh Allah. Itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Apa hidayah taufik itu? Ya. Petunjuk sudah ada, tinggal menyambungkan. Yaitu apa? Dia ada niat gak untuk berbuat baik kepada Allah, tinggal disambungkan. Ya, saya berniat ingin masuk surga, permudah ya Allah, pasti dipermudah. Saya ingin berhijrah, Pak, dari apa? Dari membuka aurat, pasti akan dipermudah segala-galanya. Rizkinya akan dipermudah, apapun dipermudah oleh Allah. Saya minta ya Allah hijrah dari ribawi misalnya kan, pasti akan dipermudah oleh Allah. Cari rizkinya akan halal, akan dipermudah, asal niatnya dengan tekad yang bulat. Insya Allah akan dipermudah. Janji Allah itu, ya. Menempuh jalan atau cara yang dapat mengantarkan seorang untuk memperoleh ilmu syar'i seperti membaca, menghafal, menelah dan sebagainya. Ini adalah makna jalan menuju tadi surga tadi, ya, maknanya itu. Jadi membaca, menelaah, kemudian murojaah, dan apapun itu adalah langkah-langkah menuju surga. Ya, jadi peluang pahala tuh luar biasa di sini. Oke, lanjut ya. Makna Allah memudahkan jalan menuju surga ini. Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu semata-mata karena mencari keridhaan Allah, dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya sehingga bisa memasuki surganya. Dia berniat, saya ingin belajar fikih tentang apa? Tentang misalnya wakalah, bab wakalah nih. Ya, maka Allah pasti akan permudah, baik rizkinya semuanya akan dipermudah oleh Allah SWT. Ya, akan dimunculkan kebahagiaan dalam hatinya itu. Itulah disebut dengan keberkahan itu. Ya, akan dipermudah segala-galanya oleh Allah. Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga ketika melewati titian as-siratal mustaqim. Ini tafsiran yang berikutnya. Yang dimaksud mempermudah ke surga itu apa? Nanti ada namanya susunan acara yang terakhir, yaitu apa? Jalan siratal mustaqim. Setelah apa? Setelah ditiup sasangkala kedua, dibangkitkan, masing-masing tulang ekornya ada di mana itu nanti muncul dari tulang ekor itu, dibangkitkan, kemudian dia berjalan menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ada hisab. Bagi orang kafir dikasih kitab sebelah kiri atau sebelah kanan, orang kafir langsung dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang Islam akan ditimbang dulu, kemudian setelah timbang, orang kafir dan orang Islam akan jalan ke siratal mustaqim. Ya, orang kafir langsung nyemplung, tapi orang Islam ada yang mau tinggal selangkah lagi nyemplung, ada yang narik ke atas, gitu kan. Nah itu harusnya dipelajari ya. Nanti ada forum tersendirilah tentang akhirat. Oke, ya. Ini akan dipermudah oleh Allah jika apa? Jika kita ada niat dan hati ingin menerima secara terbuka Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah dan larangan Allah. Tapi kalau sudah tidak ada niat perintah dari Allah untuk nurut dan larangan Allah dia kerjakan, nggak ada niat sama sekali untuk taat, justru akan disesatkan oleh Allah SWT. Contoh begini, saya sudah nanya ke si A, Pak, Bogor kemana? Dikasih tahulah oleh si A, Bogor itu naik Arimbi. Di mana naik Paknya? Di
Pakupatan. Terus di situ turun di terminal Baranang Siang. Itu sudah nyampe, tinggal duduk doang. Wah, enak ya. Iya. Nah, saya menunjukkan mimik muka yang Yang baik, yang ingin menerima kebaikan. Orang yang ditanya seneng kan? Ini orang baik nih. Saya tambahkan lagi, ongkosnya 75.000. Nanti hati-hati di Pakupatan misalnya banyak pencurian, dikasih Pak clue-nya semuanya dikeluarin. Ya, kenapa? Karena itikat baiknya saya ada di situ. Tapi kalau sebaliknya coba, Pak, Bogor kemana? Bogor naik Arimbi, di mana Pakupatan? Nggak percaya sama bapak mah. Saya nggak mau. Itu marah nggak yang tanya itu? Marah nggak? Pasti marah. Kenapa? Sudah dikasih tahu membangkang. Ini loh jalannya itu Pak, ke Pakupatan naik bis Arimbi, malah nyeleos. Mencekora tidak punya adab, sombong di situ. Akhirnya apa? Silahkan mau kemana aja, sebodoh amat. Ya, sesat sekalian. Itulah ya jika orang yang tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima Rasulullah SAW sebagai Rasulnya, maka Allah akan semakin membenci dan semakin menyesatkan orang itu. Tapi kalau ada itikat baik, Allah akan kasih clue yang banyak, kasih semuanya dipermudah oleh Allah, sehingga dia akan mempermudah menuju jalan ke surga. Ya, lanjut. Aduh, 15 menit lagi. Nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa asal dari surga, diturunkan ke dunia karena perintah Allah. Mereka bertobat dan taat hingga kembali kepada ridhonya. Tadi yang disebutkan dari Ustaz Safai, kebetulan sekali ya, Al-Baqarah ayat 30 ya, sampai 1 ain itu pelajaran atau tema tentang Nabi Adam ya. Intinya adalah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya malaikat suruh sujud ya kan kepada orang yang berilmu. Nabi Adam kan orang berilmu. Dia tahu tentang alam semesta ini yang dari informasi dari Allah SWT kan. Nah, itu artinya apa? Orang berilmu itu pasti naik derajatnya di sisi Allah SWT. Oke, percepat. Apa sikap kita? Surga neraka urusan nanti. Nah, ini ada 2 sikap ya. Surga urusan nanti. Yang penting sekarang happy, disiksa bersama iblis, nggak peduli. Kenapa dia bersikap seperti itu? Kenapa? Karena dia tidak paham dampak dari pembangkangan. Kenapa dia nggak paham dampak pembangkangan? Karena dia sudah menutup hatinya untuk ngaji, menutup hatinya untuk menerima informasi. Dia tutup itu, ya, sehingga dia tidak paham. Kalau dia membangkang, dia tidak punya password la ilaha illallah, maka kunci surga tidak akan bisa didapat. Kan passwordnya la ilaha illallah kan? Iya. Kalau nggak punya itu, nggak dapat tuh kunci. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita nggak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama-lamanya nanti dia akhirat. Nah, yang kedua, serius mencari ilmu agar tahu jalan pulang menuju surga. Siap mengikuti penuju ke arah surga sehingga bisa berkumpul bersama Nabi Adam dan Hawa. Insya Allah berkumpul dengan Rasulullah, itu yang kita idam-idamkan ya. Dan kita mengidamkan sangat kenikmatan yang luar biasa adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Ya. Oke, yang ketiga ya, 2 lagi ya. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Iya, kencengan ibu-ibu ya. Iya, bapak-bapak sekian gitu ya. Itu yang nyarane ya ta. Sare itu ta. Ya, yang ketiga. Jadi gampang kok, 3-4 pahala dosa gitu aja ya. Yang ketiga, diberi pahala. Apa itu? Ini dalilnya. Menuntut ilmu itu ibadah. Betul. Ya, ta'allamal ilma fa inna ta'allamahu laka hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakkaratahu tasbih wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbah. Ya. Harus pakai kacamata sih.
tuntutlah ilmu atau belajar Islam, menuntut ilmu atau belajar Islam karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan. Mencari ilmu adalah ibadah, saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih, ya. Membahas suatu ilmu adalah jihad, mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, mencurahkan tenaga untuk belajar diri ahlinya adalah qurbah atau mendekatkan diri pada Allah. Ini asar atau perkataan sahabat Rasul Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal adalah qadhi di Yaman, ya. Beliau dikagumi oleh Rasulullah akan ilmunya, maka ditunjuk menjadi qadhi dia di Yaman, ya. Ilmunya luar biasa, ya, Muadz bin Jabal ini, ya. Nah, menurut Muadz bin Jabal ini, ya, poin-poinnya, ilmu harus dituntut karena itu adalah mengandung suatu kebaikan, ya. Dan itu adalah ibadah. Oke, saya percepat aja lah, ya. Bagian pahala menuntut ilmu. Man talaba ilman fa adrakahu kataballahu lahu kiflaini minal ajr. Wa man talaba ilman falam yudrikhu kataballahu lahu kiflan minal ajr. Ya. Barang siapa menuntut ilmu dan mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya 2 pahala. Ini yang saya sebutkan dari awal, ya. Jadi kalau mencari ilmu dan juga mendapatkan manfaatnya, dapat 2 pahala. Barang siapa yang menuntut ilmu tapi tidak mendapatkannya, Allah mencatat baginya pahala hanya 1. Maksudnya apa? Kalau ilmu itu diamalkan, pahalanya 2. Tapi kalau ilmu itu disimpan di kepala saja, amalnya 1. Hanya pahala mencari ilmu saja dia dapat, ya. Tetapi untuk amalnya harusnya diamalkan juga, ya, biar mendapatkannya pahala yang lain. Ini adalah hadis Tabrani, ya, dalam Al-Kabir, ya. Oke, lanjut. Pahala untuk menuntut ilmu. Nah, ini, ya, pahala menuntut ilmu ternyata luar biasa. Langsung aja terjemahannya biar cepat. Abu Zar, ini Rasul berkata kepada Abu Zar, "Hai Abu Zar, engkau pagi-pagi mempelajari suatu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada engkau sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Pernah sholat 100 rakaat dalam satu hari? Ya, dalam sebulan sih bisa, ya, dikumulasi jumlah, ya. Tapi dalam satu hari 100 rakaat pernah? Enggak pernah. Paling banyak berapa? 23 rakaat, yaitu pada ya, dengan zuhur dan sebagainya lah, ya, itu bisa 50 lah, ya. Tapi kalau kita datang ke majelis ini, pahalanya berapa rakaat? Sholat sunnah 100 rakaat. Ditambah lagi loh Rasul. Dan engkau pagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan, itu lebih baik daripada engkau salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat ternyata. Ini bab ilmu ini, ya, tentang bab. Ini babnya adalah pentingnya ngaji. Itu satu bab tuh, ya. Pahalanya berapa? Ternyata 1000 rakaat. Lumayan nggak? Lumayan, Pak. Umur sudah tua gini, ngapain lagi, Pak? Cari pahala. Ngumpulin sekarang, ngumpulin pahala, udah banyak ubannya. Saya juga umur saya 49, nggak tahu apa tahun depan umur kita nggak tahu. Ternyata ada anak muda yang lebih duluan meninggalkan kita, kan? Ya, kita alhamdulillah masih diberi panjang, mumpung kita masih diberi napas, rajin ke majelis ilmu, pahalanya 1000. Mau ditambah lagi pahalanya? Oke, saya tambah lagi. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tidaklah Allah SWT diibadahi, disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada kepahaman terhadap agama. Sungguh seorang yang tafakuh fidin lebih berat dihadapi oleh setan daripada 1000 tukang ibadah. 1000 tukang ibadah bandingannya dengan 1 tafakuh fidin, ahli agama. Coba, ya, jadi beratnya itu sama dengan 1000 ahli ibadah. Jadi ilmu itu adalah tiangnya agama, adalah fikih atau paham agama, itu tiangnya agama. Oke.
Ini lebih luar biasa lagi. Menafsirkan ayat tadi, Abu Hurairah berkata, sungguh aku duduk di majelis ilmu 1 jam dan aku paham lebih aku sukai daripada menghidupkan Lailatul Qadar. Dari para sahabat paham, Pak, duduk 1 jam pahalanya sama dengan Lailatul Qadar. Kita dapatkan Lailatul Qadar kapan? Bulan Ramadan kan? Itu pun kalau dapat. Kadang lolos ketiduran kan? Nah, dikasih nih peluang nih. Yaitu apa? Duduk 1 jam, dengarkan tentang bab ilmu dari Islam. Dapat Lailatul Qadar. Para sahabat lebih senang duduk 1 jam dibandingkan mengerjakan Lailatul Qadar, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tetap pada saat Ramadan kita juga berlomba-lomba tetap di Lailatul Qadar itu. Ya, tetapi ada pahala yang melebihi itu, yaitu apa? Datang ke dalam majelis, ya. Apalagi yang masih muda nih Iqbal tuh, wah pahalanya berkali lipat itu. Kalau sudah tua mah wajar lah duduk majelis gini ya. Mas tua, ya. Yang heran itu ya udah tua tapi nggak mau datang ke majelis, aneh gitu, ya. Harusnya kalau sudah tua sadar, udah ngumpulin pahala sekarang yang banyak. Datang ke majelis, diundang datang, diundang datang, diundang datang. Selama itu ada kebaikan, ya. Oke ya. Nah, tambah lagi ku Allah SWT, ya. Pernah ke haji? Pak Haji mah udah, Pak Haji juga udah. Pak Haji juga udah. Saya belum, ya. Ini panggilnya Pak Haji Mustaqim, Pak Haji Wawan, Pak Haji Sofawi. Saya baru umroh endang. Ya, baru panggilannya umroh endang. Umroh Abdurrahman. Ya. Mau dipanggil Pak Haji, bukan begitu. Saya pengen ke haji juga, ya. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Baru dapat 2000 berapa Mi? 2050 ya. 2050. Mudah-mudahan umurnya masih ada, ya. Gitu. Geus peot, geus teu kuat. Kemarin saya yang paling takjub itu selain di Mekah ya, selain ibadah yang luar biasa adalah naik ke puncak Gunung Nur, Jabal Nur. Itu ada Gua Hiro. Gua apa? Gua Hiro yang terima wahyu itu. Gua Hiro. Kalau Gua Sur beda lagi, yang kejar-kejar. Ya, ini Gua Hiro. Saya naik ke atas sampai berkilo-kilo ya Allah. Berangkat malam nyampe hampir subuh. Tinggi banget. Kebayang itu Siti Khadijah nganter makannya. Kuat luar biasa, tiap hari Siti Khadijah. Aduh, pengkor Bapak ini, ya. Nah, saya pengen ke haji. Caranya bagaimana? Duit teboga, tegablek duit. Caranya ini, ya. Man goda ilal masjidil la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri haji taman hajatahu. Ya. Nih lihat. Siapa yang berangkat ke masjid yang inginkan hanyalah belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Di situ ada majelis taklim, majelis ilmu, mengajarkan kebaikan dan diajar kebaikan. Lihat, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Pulang dari sini semua dapat gelar haji. Ya, Haji Taufik, ya Haji. Ya, semua pulang dapat gelar haji, pahalanya doang, ya. Kan lumayan pahala juga. Tapi nggak kelihatan. Kalau ke haji itu kan kelihatan, nggak apa-apalah nggak kelihatan. Nanti di akhirat kelihatan. Tapi niatnya harus ikhlas dan sesuai syariat Islam. Kalau niatnya salah, gugur ini, ya. Makanya materi yang kemarin satu harusnya ikut, ya. Udah gitu ya. Ini luar biasa lagi ternyata. Allah tuh baik banget sama kita ya. Dikasih sedikit lama-lama makin gede ternyata, ya. Ini man dakhalal masjidana hadza litaya'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah, ya. Barang siapa yang memasuki masjid kami, maksudnya Masjid Nabawi. Masjid Al-Mizan gimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, ibarat dia sedang berjihad di jalan Allah. Sumbernya dari mana? Hadis riwayat Ahmad. Jadi sumbernya ini
Sahih ya. Jadi nggak kaleng-kaleng ini ya. Pengen kan majelis lagi? Haruslah. Harus, mumpung kita masih hidup dan sehat. Kalau coba orang sakit nggak bisa datang ke majelis kan sayang. Makanya sekarang dibiasakan ke majelis. Biar apa? Biar pada saat kita sakit, maka pahala yang biasanya kita datang ke majelis nempel kepada orang sakit itu. Ngerti nggak di sini? Saya biasanya nih, misalnya dapat Sahihul Quran tiap malam Senin, biasa rutin. Sakit pas malam Senin yang nggak bisa datang ke sini. Ya, nah kalau sakitnya dia dengan sabar dan ikhlas, maka dia tetap mendapatkan hadir Pak di Sahihul Quran. Coba, enak kan? Coba kalau tiap hari ke majelis, terus tiap hari ke majelis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, waktu selain kepada majelis. Coba. Kemudian kita sakitnya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, pahala majelisnya itu tetap ngalir, Pak. Ngalir itu. Ya Allah, baik banget ya Allah Subhanahu wa taala. Baik sekali. Ya. Jadi biasakan dari sekarang mumpung sehat. Hadis riwayat Ahmad ya. Pahala orang berilmu lebih besar, yaitu Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya ini asar ya, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang alim mendapat ganjaran pahala yang lebih besar daripada orang yang melakukan puasa, sholat dan berjihad di jalan Allah. Ganjaran seorang alim pahalanya lebih besar dari puasa, sholat dan jihad di jalan Allah. Sayyidina Ali mengatakan begitu, bukan Endang Rusnandar. Kalau Endang Rusnandar jangan percaya. Tapi kalau Sayyidina Ali, insya Allah sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Ya. Oke. Sudah sekarang dinaik-naikin, baru dikasih dosanya. Ya. Mau informasi tentang dosanya? Nih dosanya. Tuh ada Pak, ada hadiahnya tuh datang. Cuman 1 A. Wah 1. Siap-siap nanti ngacung. Ya. Dihapus dosa kecil akan diampuni. Ya, ini yang keempat ya. Ini yang keempat. Tadi yang ketiga udah, sekarang yang keempat. Dosa-dosa kecil akan diampuni. Nabi SAW bersabda, "Maning taqala liyata'allama ilman, ghufirallahu qabla ayyahtua." Ya, siapa yang berpindah baik dengan jalan kaki atau naik kendaraan untuk ngaji, ya, syariat agama, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Dosa besar diampuni enggak? Tidak. Dosa besar ada berapa? Ada berapa itu? Ada forum khusus sendiri pembicara, ada 7 masalah. Ya. Dosa syirik, sihir, makan anak yatim, makan riba, berzina, kemudian lari dari peperangan. Nah itu dosa-dosa besar dan tidak bisa diampuni kecuali 3 hal. Pertama, harus menyesali yang sangat dalam. Yang kedua, tidak mau mengulangi perbuatan itu. Dan yang ketiga, selesaikan kalau itu berkaitan dengan manusia. Selesaikan urusannya. Kalau belum kita selesaikan dengan manusia, tidak ada taubat nasuha, tidak akan diterima. Ya, harus diselesaikan. Ya minta maaf atau apa harus diselesaikan. Itu adalah cara-cara menghapuskan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil bisa dihapuskan dengan majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Dosa kecil itu bisa dihapuskan. Ya, itu. Oke, lanjut. Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Nabi bersabda, setiap sesuatu yang di dunia ini akan memintakan pengampunan kepada Allah untuk para pencari ilmu, hingga ikan dan laut pun ikut memintakan pengampunan baginya. Ikan di bawah laut akan minta ampun kepada Allah tentang kita, dosa-dosa kita kalau kita datang ke majelis ilmu. Coba, ada berapa jumlah ikan-ikan yang di laut? Lebih banyak makhluk mana di laut apa di darat? Tahu dari mana? Nggak tahu, walau alam bisawab. Tapi biasanya 2/3 dunia ini kan 2/3 di laut ya. Ya masa sih lebih banyak di darat. Orang lautnya 2/3 dari daratan. Jadi lebih besar banyak di lautan.
Yang di lautan aja mendoakan kita kalau datang ke majelis ini, majelis ilmu ini. Ya, gak masuk akal ya. Kadang-kadang sesuatu yang gak masuk akal, tapi ini munculnya dari hadis Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, kita percaya. Muncul dari hadis soalnya, ya. Tambahan lagi oleh Allah, dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, yaitu apa? Wa innal alimu la yastaghfirullah man fis samawati wa man fil ard hatta khitanu fil ma', ya. Yaitu dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Tadi laut doang, sekarang penghuni langit, ya, dan penghuni bumi. Bumi itu siapa? Daratan dan lautan. Semuanya mendoakan ampunan kepada kita. Subhanallah. Ya, jadi di sini yang keempat ini adalah mengampuni dosa, ya. Bukan dosa tidak belajar ilmu, mohon maaf. Tadi ampunan untuk dosa-dosa kita. Yang kelima terakhir. Ya, kelewat 5 menit, Pak. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ibnu Abza, bekas budak pemimpin Mekah, ya. Ibnu Abza, Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar, khalifah saat itu, di Isfan, nama sebuah tempat. Ketika itu Umar mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Umar berkata, siapa orang yang kamu serai urusan memimpin penduduk lembah itu? Dia mengatakan, orang yang saya angkat sebagai pemimpin mereka adalah Ibnu Abza. Siapa dia? Salah seorang bekas budak kami. Umar mengatakan, loh, apa kamu mengangkat seorang budak untuk memimpin mereka? Seorang budak memimpin mereka? Kata Nafi, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah orang yang pandai memahami kitabullah, mendalami ilmu waris, dan juga seorang hakim. Naik derajatnya jadi pemimpin daerah tersebut. Coba bayangkan, ya, orang yang belajar ilmu insya Allah akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah dan juga di dunia. Bukan hanya sisi Allah tapi juga di dunia. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Umar berkata, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Ya. Ini Al-Qur'an ya. Sesungguhnya Nabi kalian itu bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini, ya. Yalah, gampang ya. Orang cacat menjadi hakim. Ada seorang cacat lehernya, ternyata diangkat jadi jadi hakim, ya. Jadi orang ini dididik sama ibunya, ya. Diajarin sama ibunya, disuruh belajar kepada orang alim sehingga dia menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun padahal dia cacat, ya, cacat. Allah mengangkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Mujadalah 58 ayat 11, ya. Gitu. Jadi makanya cari ilmu itu tidak ada batas waktunya. Batas waktunya apa? Ya, ketemunya ajal. Kapan ajalnya? Kayaknya lamun tahu mah ya nanti aja ngajinya 10 tahun lagi baru. Kan nggak tahu kita ajal itu kapan. Ya. Kalau dikasih tahu, aduh. Ya. Kenapa Allah nggak ngasih tahu? Ya itu kehendak Allah. Jangan main-main dengan kehendak Allah. Ya, Allah berkehendak ajal tidak dikasih tahu. Ya, itu kehendak Allah dan kita tidak bisa merubah kehendak Allah itu. Ya, itulah iradah Allah. Oke, ya. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, Imam Asy-Syafi'i. Nah ini ya, ini ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Qadir. Ya, Fathul Qadir. Ya, Imam Asy-Syafi'i ini tahun hidup sekitar tabi'in yang salah ya. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa dalam firman
yarfa'illahu allazi amanu minkum. Maksudnya adalah mencakup pengangkat derajat di dunia dan akhirat, ya. Sedangkan dalam firman Allah-Nya walladzina utul ilma darajat, maksudnya adalah Allah mengangkat derajat orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan dunia di pemulia dunia serta pahala di akhirat. Jadi derajat itu dua ya. Derajat di dunia dan derajat di akhirat. Ini diangkat oleh Allah, ya. Jadi belajar waris, belajar bahasa Arab, belajar sejarah Islam, belajar peradaban Islam, belajar ideologi Islam, belajar apapun yang berkaitan dengan dirinya dan juga agama, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Barang siapa yang menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan imannya dan mengangkat pula beberapa derajat dengan ilmunya, ya. Dengan demikian semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul dalam majelis ilmu. Ingat ya, ilmu dan iman itu saling berkaitan. Tidak boleh dipisah ya antara ilmu dan iman, ya. Iman mengatakan kita harus mencari ilmu, ya. Kemudian ilmu mengatakan bahwa amal ini adalah haram. Maka ilmu, iman dan amal itu tidak boleh dipisahkan, ya. Terakhir, nah udah ini selesai, ya. Jadi keutamaan ngaji menuntut ilmu tuh ada lima. Mana hadiahnya tadi? Siapa yang mau ngacung? Ibu, nah itu pertama Pak. Mana hadiahnya? Nih. Ah, Ibu, mangga Bu. Cuma ada satu. Bapak kalah cepat. Keputusan juri tidak boleh diganggu-gugat. Mangga Ibu. Tong bacanya. Tuh. Punten. Yang pertama kewajiban agama, yang kedua diberi tahu ke jalan surga, yang ketiga diberi pahala, yang keempat dihapus dosa, yang kelima diangkat derajat. Pinter. Alhamdulillah. Oh jam ya Bu ya. Tahu aja nih selera Iqbal. Umi yang nyerahin, tolong dipoto. Masa Abi enggak. Umi perwakilan nih. Uminya. Perwakilan. Kan yang punyanya ini. Kan dari penyelenggara. Enggak. Disuruh suami harus taat. Dokumentasi ya. Tar sebentar. Ini Bapak jangan iri hati, jangan salahin Iqbal kenapa satu ngambilnya. Satu. Coba dua. Tiga. Sekali lagi. Lihat kamera 1, 2, 3. Oke, makasih. Ya. Oke. Kalau sudah selesai silakan. Waktu masih ada Pak Sori. Saya persilakan Pak Sori untuk mengendalikan acara. Baik, terima kasih tadi materi sudah disampaikan. Karena begitu banyak materi dan manfaatnya juga makin banyak, saya sendiri tidak bisa mengulang. Tapi insya Allah dari jamaah yang hadir di sini sudah bisa menyimak ya sambil menunggu Ustadz Endang untuk beristirahat. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu disempurnakan, bahkan ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Kami memberikan kesempatan dari bapak-bapak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ibu-ibu juga mangga. Kita insya Allah memanfaatkan waktu kajian pada malam hari ini untuk berdiskusi setelah tadi pemaparan yang disampaikan, dan mudah-mudahan ini masih ada beberapa materi ya Tat ya ke depan. Mudah-mudahan Allah nanti masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus untuk menuntut ilmu. Baik, silakan. Ada yang perlu dipertanyakan? Baik, sambil menunggu yang lain dari Aneta. Tadi dari paparan
bagaimana kalau misalkan kita secara rutin hadir di kajian terus menjalankan ibadah, apakah itu bisa dikategorikan dengan penyempurnaan untuk penuntut ilmu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi pada saat kita melakukan perbuatan, akan melakukan perbuatan, saat itulah kita wajib mencari ilmu perbuatan itu apa, hukumnya apa. Itu yang wajib, itulah yang fardu ain, ya. Nah, lalu kalau majelisnya belum nyampe, nanya secara privat, ya, privat nanya, Pak, saya melakukan syirkah nih, tapi saya nggak tahu hukum syirkah itu apa. Datang kepada orang yang paham tentang syirkah. Sedangkan kalau nunggu Sohibul Quran, ya, itu kan bukan materinya. Ya, itu bukan materinya. Materi Sohibul Quran apa? Tentang Al-Quran baca tahsin, benar dan salah dalam membaca. Itu juga sama dengan majelis yang dimaksud, sama. Jangan salah, jangan remehkan Sohibul Quran. Itu pahala yang sama dengan Lailatul Qadar. Ya, tapi ya kalau hidup kita kan tidak selalu baca Quran kan, hidup kita tidak selalu membaca sholat, tidak kan? Tetapi hidup kita adalah kadang kita jual beli, kadang simpan pinjam, kadang begini, kadang begitu. Nah, itulah yang harus kita paham, yaitu tentang muamalah, fikih muamalah. Pada saat kita berkeluarga, fikih keluarga. Pada saat kita melakukan hubungan dengan negara, fikih negara yang disebut dengan as-siyasah, ya, politik dan lain sebagainya. Itu ada dalam kajian-kajian Sakofah Islam. Jadi intinya apa? Intinya Pak dan ibu-ibu semua, pada saat ibu dan bapak melangkah keluar rumah, apa yang akan dilakukan? Itu harus tahu dulu hukumnya. Ya, kenapa? Karena setiap semua perbuatan terikat dengan hukum syara yang 5 hukum itu. Al-aslu fil afal ataqayyudu bi ahkami syar'i. Perbuatan itu hukum asalnya terikat dengan hukum syara yang 5. Ya. Bukan mubah, bukan haram, salah. Perbuatan itu adalah terikat dengan hukum yang 5. Nah, itu harus dicari dulu hukumnya, ya. Nah, pada saat mencari hukumnya dia mendapatkan pahala. Kemudian pada saat proses mendapatkan pengajiannya dia mendapat pahala. Kemudian diamalkannya mendapatkan pahala lagi. Jadi dari proses dia mengkaji, belajar, melangkah dan mencari ilmu, pahalanya dalam satu paket luar biasa itu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan dipisah-pisah, ya. Ngajinya, itu yang saya maksud, ngajinya jangan dipisah-pisah, harus komprehensif. Artinya apa? Tidak cukup Sohibul Quran yang membahas tentang cara baca Al-Quran, tetapi kandungannya juga harus dikaji. Jadi nggak cukup dengan tahsin, nggak cukup dengan membahas tentang ibadah mahdoh, nggak cukup. Karena ibadah mahdoh hanya 10% dari total hukum syara. Ternyata hukum syara yang besar adalah hukum muamalah. Kitabnya juga dari sini sampai nembus ke atap ini. Tapi kalau masalah ibadah mahdoh paling hanya 10%, Pak. Salat, zakat, puasa sedikit. Yang banyak itu adalah ilmu bisnis, ilmu muamalah, hubungan laki-laki dengan perempuan, hubungan anak dengan bapak, dengan ibu, hubungan dengan teman, hubungan dengan tetangga. Hukumnya jauh lebih besar dan itu wajib Bapak pahami juga. Tidak hanya sekedar sholat, zakat, puasa, tetapi juga itu semua harus kita pelajari. Pokoknya intinya saat kita melangkah, apa yang dilakukan? Bapak mau kerja, pahami dulu tentang kerja. Bagaimana akad kerja? Itulah ada namanya akad ijaroh. Jangan sampai melanggar akad-akad dalam ijaroh. Pahami itu. Insya Allah dapat berkah. Belum yang lainnya. Ya, jadi semakin kita belajar ilmu, semakin kecil Pak. Semakin
Masuk ke 5 ini, wah ternyata masih banyak. Masuk lagi, oh ternyata masih banyak lagi. Oh semakin, wah ternyata kita semakin kecil. Ya, tapi kalau kita nggak belajar ilmu, kita ada sedikit ilmu kecil. Karena apa? Karena tidak mau ngaji. Gitu. Begitu ya. Pas itu sudah kemarin waktu itikaf. Nah nomor 2 pentingnya ngaji. Nah nomor 3 sampai nomor 26 insya Allah terserah nanti apakah mau dilanjutkan apa tidak, tapi saran saya lanjutkan, nanggung Pak, karena itu ada adab sebelum ilmu, adab penuntut ilmu, dari mana kita berasal, bukti kebenaran Al-Quran, konstruksi iman dan lain sebagainya, sampai ke masalah dakwah, menggugurkan dosa kifayah itu apa dosa itu harus paham semua ya, agar apa? Agar kita bisa bareng-bareng masuk surga. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi syakirin hamdan lillahi wa yukaffir masjidah. Ya rabbana rahmi ya ma'bud wa lakashukru wa yanbaghi jalali wa ikramil wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna afiyah. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al auladana wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah rangkaian acara